Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dari PGSD Universitas Sulawesi Barat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Adapun latar belakangnya yaitu pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar melakukan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingannya untuk mengajar. Kegiatan belajar merupakan kegiatan aktif peserta didik untuk membangun makna atau pemahaman terhadap suatu objek atau suatu peristiwa. Sedangkan kegiatan pengajar merupakan upaya kegiatan menciptakan suasana yang mendorong inisiatif, motivasi, dan tanggung jawab pada peserta didik untuk selalu menerapkan seluruh potensi diri dalam membangun gagasan melalui kegiatan belajar sepanjang hayat. Adapun pembahasan yaitu pertama ada pengertian dari media pembelajaran, tujuan media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, pengenalan beberapa media pembelajaran, kemudian jenis klarifikasi media pembelajaran, contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran, dan juga media audiovisual yang akan saya bahas secara rinci. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medios, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan menurut Crouch dan Ellie 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Tujuan media pembelajaran. Media merupakan salah satu bentuk alat untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Media juga mampu menyalurkan pesan serta merangsang perasaan dan kemauan siswa sehingga ada mendorong terjadinya proses belajar pada setiap siswa. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. Menurut Kemp, meskipun telah lama disadari bahwa banyak keuntungan penggunaan media pembelajaran, penerimaannya serta pengintegrasiannya ke dalam program-program pengajaran berjalan amat lambat. Pengenalan beberapa media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa jenis, di antaranya teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, teknologi gabungan, dan menurut Kemp dan Dayton mengelompokkan media pembelajaran ke dalam 8 jenis, yaitu media cetakan, media pajang, proyektor transparansi, rekaman audio tape, slide, film dan video, televisi, penyajian multi-image, dan komputer. Selanjutnya, masih dengan pengenalan beberapa media pembelajaran, yaitu pengelompokan berbagai jenis media pembelajaran apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi. Menurut Sells dan Girls dibagi dalam 2 kategori, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media mutakhir. Jenis klarifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu klarifikasi media pembelajaran menurut Azhar Arshad. Yang kedua, klarifikasi media pembelajaran menurut Rudy Barretts. Klarifikasi media pembelajaran menurut Sujana dan Ahmad Rafai. Yang keempat ada klarifikasi media pembelajaran menurut Murty Thomas dan klarifikasi media pembelajaran menurut Soe Parno. Contoh dan pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada contoh media pembelajaran, yaitu ada media visual, media audiovisual, media interaktif, media cetak, media realita.
Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih media pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan media pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik siswa disesuaikan. Kemudian ada ketersediaan sumber daya, kesesuaian dengan materi, efektivitas biaya, kemudian kemudahan penggunaan, kualitas teknis, dan relevansi dan aktualisasi. Hal-hal tersebut harus diperhatikan karena hal ini merupakan penentu tercapainya tujuan pembelajaran. Contoh pemilihan media pembelajaran dalam mata pelajaran. Jadi, yang pertama ketika kita ingin memilih pelajaran, contohnya pelajaran sejarah tentang Perang Dunia Kedua. Nah, tujuannya itu siswa memahami penyebab, jalannya dan akibat Perang Dunia Kedua. Kemudian media yang cocok yaitu film komputer, foto-foto arsip, rekaman pidato, toko sejarah, peta yang menunjukkan perubahan wilayah, dan diskusi kelas. Nah, yang kedua, contoh pelajaran matematika tentang geometri. Nah, tujuannya di sini merupakan siswa memahami konsep bangun datar dan bangun ruang. Nah, model pembelajaran yang kemungkinan cocok yaitu model bangun datar dan bangun ruang, software geometri interaktif, video animasi yang menjelaskan sifat-sifat bangun, dan lembar kerja untuk latihan soal. Karakteristik utama media audiovisual. Yang pertama yaitu kombinasi audio dan visual. Ini adalah ciri khas utama suara dan gambar bekerja bersama untuk memperkuat pesan. Yang kedua, dinamis. Media audiovisual seringkali bersifat dinamis, artinya memiliki unsur gerakan atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, realistis, yaitu media video visual dapat mempresentasikan dunia nyata dengan lebih akurat. Yang terakhir yaitu fleksibel, dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran baik di kelas maupun secara mandiri. Keunggulan media audiovisual dalam pembelajaran meningkatkan motivasi, artinya media audiovisual cenderung lebih menarik dan menghibur, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu mempermudah pemahaman. Nah, kombinasi antara audio dan visual membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu meningkatkan retensi. Informasi yang disampaikan melalui media audiovisual cenderung lebih mudah diingat. Kemudian menjadikan pengalaman belajar yang realistis. Media audiovisual dapat mempresentasikan dunia nyata dengan lebih akurat, membantu siswa memahami konteks aplikasi dari materi yang dipelajari. Juga mendukung gaya belajar yang beragam. Media audiovisual mengakomodasi berbagai gaya belajar, termasuk visual, auditori, dan kinestik. Yang terakhir yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Video pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran mandiri. Kelemahan media audiovisual dalam pembelajaran yaitu pertama ada biaya produksi. Nah, produksi media audiovisual yang berkualitas tinggi dapat memerlukan biaya yang signifikan. Yang kedua, keterampilan teknis, yaitu guru atau pengembang materi pembelajaran perlu memiliki keterampilan teknis untuk membuat atau mengedit media audiovisual. Yang ketiga, potensi distraksi, yaitu jika tidak dirancang dengan baik, media audiovisual dapat menjadi distraksi dan mengganggu fokus siswa.
Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan media audiovisual memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Yang kelima, masalah kompatibilitas, yaitu format file yang berbeda dapat menyebabkan masalah kompatibilitas. Yang terakhir yaitu pasif. Nah, jika siswa hanya menonton atau mendengarkan tanpa interaksi aktif, pembelajaran bisa menjadi pasif. Tips memaksimalkan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran yaitu pertama, pilihlah media yang relevan. Yang kedua, rencanakan penggunaan dengan matang. Yang ketiga, gunakan media dengan singkat dan padat. Hindari penggunaan media yang terlalu panjang atau bertele-tele. Yang ketiga, fasilitasi diskusi dan refleksi. Yang keempat, berikan tugas yang relevan. Yang kelima, evaluasi efektivitas media. Dan terakhir, pertimbangkan aksesibilitas. Contoh penerapan dalam berbagai mata pelajaran. Yang pertama ada sejarah, yaitu di mana kita bisa menggunakan menonton film dokumenter tentang Perang Dunia Kedua. Yang kedua yaitu sains, menggunakan animasi untuk menjelaskan proses fotosintesis. Yang ketiga bahasa, yaitu bisa dengan menonton film adaptasi dari novel yang dipelajari. Yang keempat yaitu matematika, di mana bisa menggunakan video tutorial untuk menjelaskan cara menyelesaikan soal aljabar. Dan terakhir seni, yaitu menganalisis teknik pengambilan gambar dalam film. Nah, jadi kesimpulannya bahwa media audiovisual adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun penggunaannya harus direncanakan dengan matang dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dengan pemilihan dan penggunaan yang tepat, media audiovisual dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks, meningkatkan motivasi belajar, dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kesimpulannya, media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Tujuan utama media pembelajaran adalah untuk memperjelas konsep, memfasilitasi pemahaman, dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Fungsi dan manfaat media pembelajaran sangat beragam, termasuk menyajikan informasi secara lebih menarik dan interaktif, membantu peserta didik memahami konsep yang kompleks, serta meningkatkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Ada berbagai jenis media pembelajaran yang dapat diklarifikasikan berdasarkan bentuk dan cara penggunaannya. Beberapa contoh media pembelajaran meliputi buku teks, audio, slide, presentasi, aplikasi digital, dan alat peraga. Pemilihan media pembelajaran yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Misalnya, media audiovisual seperti video dan animasi dapat sangat efektif dalam menjelaskan konsep yang dinamis atau visual. Sementara alat peraga mungkin lebih cocok untuk eksperimen ilmiah atau demonstrasi praktis. Nah, dengan memahami berbagai jenis media pembelajaran dan cara mereka bekerja, pendidik dapat memanfaatkan teknologi dan sumber daya ini secara optimal untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna bagi peserta didik. Saya ucapkan terima kasih dan semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.